kehidupan kita. Bagaimana Islam memandangnya? Kita akan gali lebih jauh bersama Syekh Ali Jabir yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali, seperti biasanya nih Syekh Ali, kali ini juga ada penonton yang bersama kita. Ini ada adik saya dari Stay Tazkiyah. Apa kabar semuanya? Nanti boleh bertanya juga ya, jangan-jangan juga kalian sebagai mahasiswa juga korupsi waktu loh. Nanti kita bahas ya, kalau mahasiswa tuh korupsi waktunya seperti apa ya. Syekh, coba Syekh dijabarkan kepada kita, sebetulnya pandangan Islam mengenai korupsi waktu itu seperti apa sih? Bisa dihayati dari ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah yang sangat pendek, sangat sederhana, bahkan banyak umat Islam menghafal. Iya, dan dibaca terus barangkali ya. Bahkan bisa dibaca terus, tapi tidak diperhatikan makna dan arti. Bisa menjadi pelajaran. Suratul Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr. Allah subhanahu wa ta'ala di sini bersumber demi waktu, demi masa. Memang ada pendapat tafsiran demi wal asr, demi asar, maksudnya salat asar. Tapi lebih yang terpilih dalam tafsir adalah demi masa, demi waktu. Waktu itu adalah umur kita. Semua yang kita rugikan bisa dikembalikan. Sehat bisa berobat, insya Allah sembuh. Berjuangan dalam dunia bisnis, merugi bisa bangkit lagi, bisa kembali lagi, berbisnis lagi. Banyak hal di dunia ini, apapun yang kita rugikan bisa dikembalikan, kecuali satu, waktu. Kalau Allah bersumber demi waktu, demi masa, berarti ada sesuatu yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Innal insana lafi khusr. Sebab waktu itu semua manusia akan merugi. Jadi secara keseluruhan rugi dalam waktu. Karena Allah berfirman innal insana, al-insan, kalau kita bilang lil istighraq, seluruh manusia akan merugi terhadap waktu. Artinya apa? Mereka tidak memperhatikan waktu itu sangat penting, sangat utama dalam kehidupan kita. Banyak orang mengisi waktu tapi sia-sia. Jadi dari ayat itu sudah kita diperlihatkan bahwa memang sifatnya manusia itu dia tidak akan memperhatikan waktu. Betul. Lalai lah dia. Lalai. Ya. Oleh karena itu terambil dua pelajaran atau dua arti dari makna waktu di ayat suratul Asr ini adalah ada dua hal. Waktu mustathmar. Mustathmar artinya berkembang dengan isinya. Kadang-kadang 24 jam di zaman Rasulullah SAW, di zaman Imam Syafi'i, di zaman kita sama aja 24 jam. Tapi kok mereka bisa seperti Imam Syafi'i menkhatam Al-Quran dalam satu hari di bulan suci Ramadan 2 kali. Kalau kita sekarang suruh orang kita membaca Al-Quran, mau khatam satu hari aja sudah tidak bisa terbayang, apalagi mau 2 kali. Waktunya sama 24 Waktunya sama. Kok bisa mereka dalam waktu yang sama, tapi beribadah mereka jauh lebih banyak daripada kita, jauh lebih maksimal. Karena mereka istithmar. Istithmar artinya mereka membisniskan dirinya dalam waktu, memanfaatkan maksimal. Oleh karena itu Allah berkahi waktu mereka. Walaupun 24 jam sama hitungannya, tapi berkahnya berbeda. Berbeda itu yang membuat kita mampu beribadah yang tidak bisa orang lain di hari yang sama. Itu namanya berkah dalam waktu. Ketika kita masuk dalam waktu mustahlak, artinya waktu mustahlak yang dipakai tapi tidak ada guna, yang dipakai tapi terisi dengan hal yang sia-sia. Saya lihat misal di masyarakat kita Indonesia, sebelum subuh sudah bangun, tapi apa yang dikerjakan dari subuh sampai malam hari, dihitung dengan di luar salat 5 waktu itu hampir sia-sia. Apalagi sekarang zaman ini, zaman modern, zaman HP, WhatsApp. Cuma berapa jam tanpa diperhatikan, tanpa disadari, tidak bosan ber-SMS, ber-WhatsApp, BB. Apalagi sekarang ada banyak aplikasi media yang lain yang menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu tanpa kita sadari. Padahal ini waktu yang kita buang adalah umur kita yang tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu sahabat Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah sendiri sudah bersabda di hadis yang sahih, ni'matan, waktu sama sehat. Rasul sebutkan nikmat.
Ini dua nikmat. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas. Mereka itu tertipu, tidak diperhatikan. Kadang-kadang orang sudah merasa diri walaupun sudah usia tapi masih sehat, tertipu. Dia tidak sadar nikmat sehat itu yang seharusnya kalau sudah memang merasa sehat, berarti saya harus beribadah maksimal sebelum nanti datang satu waktu saya tidak bisa beribadah seperti kita ini. Kemudian sakit, termasuk waktu. Termasuk waktu. Waktu salah satu nikmat yang cukup dilalaikan oleh manusia. Nanti akan datang satu waktu sebab kita sakit terhalang, sebab kita banyak kesibukan, apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak. Jadi masalah waktu itu menurut saya nikmatnya sangat luar biasa. Dan korupsinya pun sangat luar biasa. Nah, pemirsa, baru sedikit korupsi waktu yang dibahas oleh Syekh Ali. Yang kita ingin tahu lebih jauh adalah kenapa korupsi waktu bisa terjadi. Terus apa yang bisa kemudian menghalangi kita supaya tidak korupsi waktu, tidak menjadi orang yang merugi. Sesaat lagi di Butiran Ilmu. Kita masih membahas mengenai korupsi waktu dipandang oleh Islam. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan mengajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini. Pemirsa, tayangannya sepertinya sederhana, memperlihatkan orang yang sedang beribadah, sholat dan mengaji. Tapi akan saya kaitkan dengan pertanyaan saya yang tidak menjadi sederhana sebetulnya. Bagaimana orang kemudian kalau sholat dan mengaji tapi mengambil waktu di atas waktu pekerjaannya dia? Nah, Syekh Ali begini ya, Syekh Ali. Sering kejadian dalam kehidupan kita, kita misalkan bekerja 8 jam. Nah, di tengah-tengah kita bekerja, kita berhenti untuk beribadah. Ibadahnya mungkin pasti ibadah sunnah, karena kalau yang ibadah wajib pasti sudah ada waktunya. Boleh tidak demikian? Masuk tidak kita ke dalam korupsi waktu? Waktu kita mengambil waktu yang bukan punya kita untuk kemudian beribadah tapi? Kalau diizinkan boleh aja. Kalau diizinkan? Iya. Tapi karena kita ini tidak minta namanya izin. sunnah. Ini harus kita berkembang ya. Antara kerja, saya bekerja di salah satu lembaga atau salah satu kantor. Bekerjaan ini sebagai saya sudah ada kontrak atau bekerjaan sehari-hari, ini namanya wajib kita selesai tugas kita. Hukumnya wajib. Walaupun hari itu kita tidak ada tugas, namanya kita mempenuhi perjanjian antara saya sama tempat kerjaan. Hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Tidak boleh membatalkan sebuah kewajiban kecuali dengan wajib. Baik. Yang lebih besar, seperti salat. Salat wajib. Ketika waktunya salat, kita tidak boleh ada alasan saya tidak diizinkan sama bos untuk salat. Kalau demikian berarti mesti cari pekerjaan lain pasti ya. Pasti, karena kita tetap terlibat dosa. Tapi kalau kita sendiri tanpa mendapatkan izin, kita laksanakan hal-hal sunnah. Misal, mau salat duha, kan bisa salat duha sebelum azan zuhur, kan biasanya sebelum waktu zuhur, kan sudah dibebaskan ya, kira-kira antara 20 sampai setengah jam. Sudah dibebaskan untuk kita bersiap-siap salat zuhur, ada yang istirahat, ada yang ambil wudu. Yang saya heran, kenapa tidak dimanfaatkan setengah jam ini sebelum azan untuk laksanakan duha, baru kita memfikirkan masalah istirahat kita. Dan memang masalah korupsi waktu, apalagi dalam melaksanakan hal ibadah sunnah, termasuk dosa. Walaupun duha atau mengaji itu adalah sunnah, ibadah yang baik sekali buat kita, tapi kalau kita mengerjakannya pas waktu di mana kita ada perjanjian orang untuk bekerja, berarti kita berdosa. Karena yang sunnah tidak bisa kemudian membatalkan yang wajib. Apalagi dosa bisa menjadi lebih besar ketika waktu yang kita jalankan sesuatu yang sunnah bisa menurani tugas kita. Kenapa? Salat duha itu berguna buat diri, kembali buat diri sendiri, tapi membantu orang lain, cepat selesai urusan orang lain,
dokumen surat-surat orang lain, bisa kita bantu, bisa jauh lebih besar pahalanya daripada salat duha sendiri. Jadi diperlihatkan di sini bahwa sebetulnya hablum minan nas kita yang wajib itu tidak boleh kemudian dikalahkan. Betul. Sama kemudian hubungan kita sama Allah, tapi yang sunnah. Ibadah itu seimbang. Ada waktunya. Ada waktu yang tidak mengganggu kerjaan kita dan sudah diizinkan kita laksanakan salat duha. Kita harus juga orang yang jujur. Bukan jujur sama orang saja, tapi jujur sama Allah. Ketika kita punya urusan yang harus diselesaikan, malah kita ingin beribadah. Tapi kita lagi ada luang waktu yang cukup banyak, tapi tidak beribadah. Syekh Ali, sebetulnya kenapa sih orang sampai kemudian korupsi waktu? Sebetulnya apa sih pandangannya sampai kemudian seseorang tuh melakukan korupsi waktu itu? Karena mereka tidak mempelajari pentingnya waktu. Pentingnya waktu harus dipelajari. Waktu itu adalah umur. Umur satu hari lewat berarti mendekati kubur. Satu hari lewat berarti mendekati mati. Apa yang seharusnya saya isi? Kalau kita berpikir seperti ini, metode waktu adalah metode kematian. Kalau lewat habis satu hari berarti habis, kurang dari umur saya. Berarti saya mendekati. Mendekati mati berarti mendekati bertemu dengan Allah, mendekati berjumpa dengan Allah. Terus saya jawab apa? Sama Allah apa yang saya isi? Waktu saya banyak yang sia-sia. Kalau kita memfikirkan waktu adalah waktu yang banyak merugikan, banyak yang terisi sia-sia. Dan ini adalah prinsip iman. Dia tahu apa yang diberikan oleh Allah memang merubah nikmat. Waktu itu nikmat. Bahkan kata Rasulullah SAW, ni'mal abdu salih man tala umuruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik hamba Allah yang salih, yang panjang usia, baik amalannya. Artinya apa? Semakin panjang usia kita, tapi amalan itu masih terus berkembang. Bahkan bagi orang muslim, setiap hari harus ada tambahan. Tambahan ilmu, tambahan amalan berguna bagi orang lain, tambahan pelajaran. Tidak boleh hari kemarin sama dengan hari besok dan seterusnya. Begitulah perjuangan orang saleh. Setiap hari ada tambahan. Bahkan tingkatan iman juga luar biasa bertambah. Dia tidak hanya mulai dari lemah iman dan terus standby di situ, tapi dia tidak terus naik. Bagaimana bisa bertambah iman kita, kualitas ibadah kita, kualitas ilmu kita, kalau kita tidak semangat belajar? Tadi ada kata Syekh yang bagus sekali pada dasarnya, bahwa kemudian setiap satu hari lewat kita sudah harus berhitung bahwa kita sudah kekurangan waktu lagi sebetulnya. Waktu kita sudah berkurang dan kita harus mengisi dengan cara yang benar dan tidak korupsi dengan waktu itu. Bagaimana caranya supaya tidak korupsi waktu? Kalau kita mempunyai kewajiban kita, ibadah-ibadah yang wajib, kemudian kita bisa menjadikan sisa waktu sehari-hari kita adalah berguna bagi kehidupan. Berguna. Tapi bekerja itu kan masuk juga kan, Syekh Ali? Memang kita bukan hanya untuk menyelesaikan hal-hal yang wajib, bahkan bisa kita kembangkan dengan sunnah. Seperti misal sunnah qabliyah, ba'diyah, kita berzikir sepanjang hari. Saya ceritakan satu hal. Ketika kita masuk WC, kamar mandi untuk buang hajat, kan tidak boleh berzikir dan berdoa atau beramal saleh di kamar mandi. Ketika kita keluar dari kamar mandi, ada satu ucapan yang kita ucapkan, doa, namanya ghufranak. Ghufranak, artinya ghufranak, ya Allah mohon diampuni. Apa hikmah kata ghufranak habis keluar dari WC? Hikmahnya karena minta maaf sama Allah, saya terpaksa tidak bisa berzikir kepadamu, tidak bisa baca Al-Quran karena lagi buang hajat. Ketika selesai langsung segera berkata ghufranak, ya Allah ampuni, maafin. Ini begitu luar biasa indahnya kata ghufranak. Habis terhitung sudah terbuang waktu di WC. Apalagi kalau di luar WC yang banyak waktu kita terbuang. Baik Syekh Ali. Dan pemirsa, kita diingatkan oleh Syekh Ali bagaimana kemudian waktu kita sebaik mungkin kita pergunakan untuk ibadah kita. Walaupun ibadah itu bukan berarti sholat dan mengaji saja. Banyak sekali ibadah dalam kehidupan kita yang pasti jangan sampai waktu itu terkorupsi oleh kita. Sesaat lagi kita tambahkan di Butiran Ilmu Hasanah Para Pencari Ilmu.
membahas mengenai korupsi waktu dipandang oleh Islam bersama Syekh Ali Jabir. Dan saya akan mengajak Anda untuk tayangan berikut mengenai kegiatan kita sehari-hari. Di tayangan tersebut diperlihatkan bagaimana pekerja sedang bekerja. Nah, sebelum saya tanya lebih jauh ke Syekh Ali, saya mau mengundang seorang tamu juga. Ini adalah seorang dosen di Stay Tazkiyah, Bapak Abdul Mukni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, silahkan nih Pak Abdul Mukni. Nih kebetulan nih di sini nih muridnya semua kan? Mahasiswa saya. Iya, mahasiswa semua. Nanti boleh bertanya juga kok sama Pak Mukni ya. Tapi sebelum ke Pak Mukni, saya ke Syekh Ali dulu ya. Saya cuma pengen tahu gini Syekh Ali. Tadi sudah cerita mengenai korupsi waktu. Kalau lah misalkan dalam pekerjaan saya korupsi waktu. Saya barangkali paling gampang barangkali saya telat datang. Ya kan, waktu saya sebenarnya kan sudah berkurang tuh waktu bekerja saya. Yang tadinya harusnya 8 jam, saya berkurang. Atau barangkali di tengah-tengah bekerja, saya sibuk main HP. Bisa juga kan? Atau barangkali saya ambil untuk ibadah. Walaupun dikatakan tadi, sunnah tadi tidak bisa membatalkan yang wajib. Tapi pertanyaan saya gini, waktu saya terima gaji saya bulanan, apa yang harus saya kerjakan? Apakah kemudian saya mesti kurangi si gaji itu, saya kembalikan sama yang memberi pekerjaan atau bagaimana? Saya cerita ada satu peristiwa sama guru saya. Iya. Guru saya punya majelis ilmu dan sebagian besar dari para muridnya beliau bekerja biasa di pagi hari. Saya masih ingat ketika ada seorang di antara muridnya telepon dari tempat kerjaannya, telepon ke guru saya, tapi dari telepon kantor. Tapi ada urusan pribadilah, urusan antara muridnya sama gurunya. Langsung ditanya sama guru saya, kamu telepon ini nomor dari mana ini? Ini bukan HP kamu ya? Ini dari mana? Oh, dari nomor kantor. Sudah minta izin sama pemerintah untuk gunakan nomor kantor untuk urusan pribadi? Repot ya? Enggak, udah matiin aja tuh. Kalau kamu mau telepon urusan pribadi, pakai telepon kamu pribadi. Cuma sejauh mana guru saya mengajarkan muridnya, sambil kita menjauh dari hal syubhat. Saya tidak bilang jelas halal, jelas haram. Ini yang syubhat saja ditanamkan hati-hati. Termasuk sekarang yang bagaimana terbiasa kita absen masuk waktu, kemudian banyak yang juga keluar. Bebas kemana, bukannya ada urusan penting, urusan keluarga kah, urusan pribadi. Pas dia datang hari jam keluar, datang baru absen keluar. Seolah-olah dia masuk tepat waktu, keluar tepat waktu. Seperti ini gajinya haram. Dia terima gaji seolah dia menipu. Cuman hanya caranya, bahkan yang saya heran, dia tolong sama orang lain. Artinya sudah saling menutupi ya, saling menutupi seperti ini. Saya mendapatkan satu belajar dan satu prinsip. Umat yang memakmurkan waktu dengan baik, umat makmur, umat mabruka. Diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Coba kalau kita perhatiin orang barat. Dia tunggu di restoran, di bandara, di airport, sambil menunggu dipanggil untuk naik pesawat atau menunggu order makanan, mereka sambil menunggu baca buku. Mereka sudah tahu waktu ini sangat berharga bagi mereka. Beda sama kita. Tapi sih kalau mahasiswanya Pak Mukni kayaknya beda ya. Kalau pegang HP kayaknya lagi, kalau nggak lagi zikir, lagi kirim-kirim hadis kayaknya ya. Nah, saya mesti husnuzon, nggak boleh suzon kan ya. Tapi Syekh Ali, saya mau pindah ke Pak Mukni ya. Pak, saya pengen tahu, tapi jujur loh Pak, ini depan murid-muridnya. Pernah nggak sih Pak korupsi waktu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang bagi saya di depan mahasiswa ini, saya harus jujur juga. Kalau misalnya yang dimaksud korupsi waktu saya datang terlambat masuk kelas, saya pernah, saya akuin. Kalau itu yang dinamakan korupsi waktu. Tapi kalau misalnya maksudnya korupsi waktu adalah
melakukan hal yang baik ketika kita punya waktu kesempatan kosong. Kan bisa jadi ketika saya ngajar nggak full, ngajar terus. Ada kesempatan nggak 8 jam ngajar terus gitu ya. Nah, terus. Kemudian di saat setelah ngajar tersebut, ya kita bisa mengisi dengan hal-hal yang produktif. Maka saya memahaminya adalah ini bukan termasuk dalam kategori korupsi. Tadi juga diselahkan oleh Syekh Ali gitu. Jadi hal-hal yang produktif yang tidak merugikan. Karena kata-kata korupsi kita pahami adalah yang sampai merugikan orang lain. Kalau saya dosen, kemudian saya datang terlambat dan mahasiswa-mahasiswa saya udah nungguin, nah berarti itu saya korupsi. Nih saya pengen melihatnya adalah korupsi. Saya pengen tahu ini masuk korupsi waktu atau tidak ya. Ini kalau mahasiswa biasanya gini nih, datang, absen, tanda tangan, terus pulang sebetulnya. Tapi absennya udah ada. Sementara Pak Mukni ngelihatnya dari absen, oh hadir semua. Itu masuk nggak korupsi waktu? Itu bukan hanya korupsi waktu itu, Balula, itu adalah penipuan. Tapi kan yang rugi bukan orang lain, diri sendiri. Makanya tadi saya setuju dengan yang disampaikan hadis Nabi Muhammad, jelas banyak orang tertipu. Dia merasa itu bukan hal yang merugikan orang lain, padahal dia menipu dirinya sendiri. Dan dia menipu diri sendiri dan dia merugikan dirinya sendiri yang tidak terasa oleh dia saat tersebut. Kalau merugikan diri sendiri nggak apa-apa dong sebetulnya, nggak apa-apa juga. Oh, saya sengaja nih, saya biasa. Saya pengen mancing, pengen tahu kan, tapi ya rugi saya gitu kan. Justru menurut saya yang merugikan diri sendiri itu berarti yang paling bodoh. Itu paling bodoh. Mau nggak disebutkan yang paling bodoh? Dosa juga, korupsinya kena juga gitu ya. Nah, tapi kan saya nggak adil ya kalau nggak saya ngelempar juga nih ke adik-adik saya. Boleh nanya loh, boleh nanya sama Pak Mukni, ya. Ngetes juga boleh di sini kapan lagi loh, ya kan? Atau ke Syekh Ali, silakan. Yang perempuan boleh, yang laki-laki boleh, silakan. Ada yang udah siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Sumandar. Arif. Iya. Hidup ini pasti akan mati. Iya. Tadi kita mengatakan bahwa korupsi waktu ya. Terus bagaimana ketika kita ini udah melakukan kesalahan itu? Adakah satu doa yang terkhusus kita lakukan meminta sama Allah agar dosa-dosa kita yang tadi kita lakukan itu bisa diampuni gitu? Karena salah satu kemaksiatan bagi kita, korupsi waktu ini sangat berbahaya sekali ya. Baik dari mahasiswa, perkantoran, siapapun bisa melakukannya. Baik, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jelas pertanyaannya. Tapi kenapa kamu sedih banget ya nanyanya ya? Kayaknya korupsinya agak banyak kayaknya ya. Nah pemirsa pengen tahu nggak, kemudian setelah kita korupsi waktu, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki permasalahan tersebut dan meminta ampun kepada Allah? Sesaat lagi di Butiran Ilmu. Kembali lagi di Butiran Ilmu, hasanah para pencari ilmu. Tadi saya sebetulnya masih berhutang sama Arif untuk menjawab pertanyaannya. Saya punya Pak Abdul Mukni di sini, ada Syekh Ali di sini. Tadi pertanyaannya Arif saya ulang ya pemirsa ya. Betul ya Arif, seperti ini ya, bahwa kalau kita sudah korupsi waktu, doa apa, ibadah apa yang kita mesti lakukan kepada Allah untuk kemudian meminta ampun atas korupsi waktu tersebut ya. Silakan Syekh Ali. Sebenarnya saya memberikan intinya ya dari waktu. Asal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita sebagai manusia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menciptakan manusia dan jin untuk hanya beribadah. Artinya apa? Ketika kita mengisi waktu dengan ibadah, berarti kita selamat daripada korupsi. Kalau ada satu waktu terlewat tidak terisi ibadah, apakah ibadah kepada Allah secara langsung atau ibadah yang berguna bagi orang lain? Seperti kita bekerja dengan baik, kita sebagai dosen menjalankan tugas dengan amanah, kita sebagai mahasiswa mempelajari dengan jujur. Jadi semua masing-masing berbeda di dalam kondisi dan keadaannya. Terwujud hablum minallah hablum minan nas. Ketika kita sudah waktu terisi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ibadah salat atau ibadah yang berguna dan berhubungan dengan orang lain, atau yang kebaikan untuk diri sendiri, yang intinya ibadah kepada Allah, ini semua termasuk sudah selamat daripada korupsi. Pokoknya intinya kita mengisi waktu itu sebaik-baiknya. Karena waktu itu adalah umur. Kalau kita mengingat, waktu adalah menurani umur. Umur berkurang berarti mendekati mati. Berarti itu sangat berharga.
Saking pentingnya waktu, bukan hanya Allah bersumpah, bahkan pertama yang akan ditanyakan nanti di hari kiamat. Wa an umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah. Dan umurnya apa yang kamu gunakan? Apa yang dikerjakan? Bahkan masa mudanya yang namanya tenaga yang kuat, cerdas, masih banyak bisa berupaya maksimal. Apa yang lebih ditanya lagi, lebih detail daripada jumlah usia kita. Baik. Kayaknya jelas ya Arif ya. Sebetulnya bukan dipikirin yang kemarin ya, sekarang dikejar yang masih ada umurnya. Oke, kalau yang perempuan ada pertanyaan? Iya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zahra dari Lombok dan salah satu mahasiswi Stay Tazkiyah. Begini Syekh, sebagai mahasiswa kita sering sekali mengikuti yang namanya rapat organisasi. Ketika kita rapat, azan berkumandang. Akan tetapi terkadang udah tinggal sedikit lagi kita akan selesai rapatnya. Akhirnya kita melanjutkan rapat tersebut. Nah, apakah itu termasuk korupsi waktu? Terus bagaimana kita menyikapi hal tersebut ketika teman-teman kita lebih memilih untuk melanjutkan rapat tersebut? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repot juga ya ternyata ya. Saya nggak kebayang tuh pas lagi rapat-rapat. Gimana kalau kita rapatnya nggak usah pas lagi azan? Tapi kadang-kadang panjang ya. Syekh, ini pertanyaannya bagus loh Syekh. Ini menurut saya ini kembali kepada diri kita masing-masing. Artinya apa? Ketika kita mau nggak diterima sesuatu yang tidak baik dari orang lain, kita pasti minta orang, misal kalau ketika kita salah, maafin dong, kalau tidak dimaafin kita marah malah. Iya. Tapi ketika kita minta maaf sama orang, dia tidak mau maafin, malah kita yang marah. Kok tidak mau maafin? Ya sama, kamu juga tidak mau terima dimaafkan, kamu tidak mau dimaafin, tidak mau maaf. Jadi istilahnya kembali, yuhibbul mar' ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna iman seorang kecuali kalau dia mencintai sesuatu untuk dirinya juga untuk orang lain. Artinya jangan suka kita diperbaiki dan kebaikan orang sama kita, tapi kita tidak mau yang jadi lebih baik lagi. Sama Allah juga sama prinsipnya. Ketika kita sudah mendengar azan, kadang-kadang kita berkata masih ada waktu, masih ada waktu kan? Ya, kita masih bisa beribadah. Kira-kira kalau kita berdoa kepada Allah, Allah SWT melalaikan doa kita atau tidak diterima? Oh nanti aja, masih ada waktu. Ijabahnya lama begitu ya, kita protes biasanya. Kita ini sebenarnya kembali kepada diri, apa yang kita suka diberi oleh Allah SWT. Artinya kalau kita ingin Allah kabulkan doa dan berikan hajat kita dengan cara yang luar biasa, harus kita juga beribadah dengan cara yang luar biasa. Jangan kita beribadah biasa-biasa aja terus minta sama Allah yang luar biasa. Jadi harus kita jadi orang jelas adil. Nih ya Zahra ya. Masa kamu nanti kalau teman-temannya masih rapat juga kamu ingetin, kita ini stay loh, malu tau nggak gitu. Makanya azan langsung berhenti dulu jadinya, baru dilanjutkan. Jadi maksudnya maaf ya. Jadi maksudnya kita harus mentimbangkan ya dalam kehidupan kita. Bukan masalah, jangan kita berpikir masalah haram halal. Kadang-kadang ada orang, udah kan waktu salat kan belum selesai. Saya tidak bicara masalah halal haram di sini, tapi saya membicarakan yang terbaik. Memberikan yang terbaik kepada Allah. Yang terbaik kepada Allah SWT. Saya mau pindah ke Pak Mukni. Pak Mukni, saya pengen tahu kalau bicara berhubungan sama korupsi waktu, yang paling sulit tuh manajemen waktu kalau sebagai dosen tuh apa? Yang paling sulit sungguhnya ketika ngatur jadwal-jadwal, kemudian bagaimana misalnya dosen tersebut barulah ada tugas-tugas, kemudian ada kegiatan-kegiatan yang seringkali dia harus mengambil sebuah pilihan. Apakah dia masuk kelas atau dia misalnya ada kegiatan di luar yang masih hubungannya erat dengan misalnya ada conference, ada seminar yang juga bagus juga, yang sayang kalau dia dilewatkan. Nah biasanya yang menang yang mana Pak Mukni? Nah kembali tadi kepada sejauh mana dia memprioritaskan di satu sisi, kemudian di satu sisi dia memilih, di samping juga bagaimana dia memiliki strategi di dalam menangani kondisi tersebut. Kan pasti kita dihadapi pada pilihan. Dia harus memilih. Misalnya contoh kasus saya. Kalau saya misalnya ada kegiatan di luar pada saat yang sama, saya harus mengajar. Maka saya akan melihat mana yang lebih prioritas, yang menurut saya yang harus saya dahulukan. Ketika misalnya kondisinya didahulukan yang kegiatan di luar, maka saya harus make up
make up kelas tersebut. Nanti ya, ganti lagi itu di waktu berikutnya. Di sisi mahasiswa sangat tidak populer karena apa? Nambahin waktu kan pemula. Akhirnya strategi yang bisa kita pilih adalah bagaimana kita tim teaching misalnya. Sehingga ke mahasiswa tidak ada beban lagi untuk waktu, kita tidak merugikan, kemudian tetap kita juga bisa mengikuti. Walaupun sepertinya akan dibayar ya pemirsa ya sebetulnya sama nanti mahasiswa dibayar juga kok ya pengajarannya. Tapi begitu kita nambahin waktu berarti kita merugikan Bu Asia. Itu dibikin lebih jauh ternyata ya. Masuk ke sana ada pihak yang dirugikan lagi ya. Menyenangkan sekali bicara mengenai korupsi waktu ini pemirsa. Ternyata kita mesti gali lebih jauh lagi. Tetap bersama kami di sini di Butiran Ilmu. Pemirsa, kembali lagi di Butiran Ilmu, Hasanah para pencari ilmu. Saya belum selesai untuk menggali lebih jauh mengenai korupsi waktu dipandang secara Islam. Sudah banyak yang saya dapatkan dari Syekh Ali dan juga dari Pak Abdul Mukni nih sebetulnya. Pak Abdul, terima kasih loh Pak Mukni. Banyak gambaran-gambaran yang kita dapat juga sebetulnya. Syekh Ali, tadi Syekh Ali itu sempat bercerita mengenai kalau orang di luar negeri gitu ya, padahal barangkali dia tidak muslim, bagaimana dia mempergunakan waktunya dengan baik. Nah, bagaimana Islam mengajarkan memanage waktu supaya kita tidak menjadi orang yang merugi? Allah sudah jawab di dalam Al-Quran. Iya. Suratul Asr. Semua manusia akan merugi soal waktu. Kecuali illa alladhina amanu, memiliki 4 sifat. Iya. Alladhina amanu adalah menambahan iman adalah dengan ilmu yang bermanfaat sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Yang dimaksud illa alladhina amanu adalah ilmun nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Wa amilus salihat. Nanti dulu Syekh Ali, ilmu yang bermanfaat ini bukan cuma ilmu agama kan? Semua ilmu dalam kehidupan kita yang berguna dan bisa berguna buat diri dalam kehidupan dan berguna bagi orang lain. Seperti misal ilmu doktoran, saya bisa membantu orang-orang yang miskin, berobat dengan sosial, banyak hal. Ya. Jadi tapi kan sosial, kalau dia bayar nggak masuk ya berarti bekerja saja jadi jatuhnya kan? Itu tidak mengurangi pahala dari Allah walaupun dia menerima gaji. Ini kan kembali pada niat. Niat kadang-kadang walaupun sebenarnya niat itu sangat rahasia ya. Bisa niat kecil tapi pahalanya bisa menjadi besar. Padahal kadang-kadang bisa berbuatannya besar tapi tambah niat. Karena niatnya kurang. Nah, ya, pahalanya berarti jadi niatnya ini jangan dimainkan sama niat ya, betul-betul diperhatikan. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Ilmu yang berguna, bermanfaat adalah diikuti dengan amal saleh. Sekarang orang banyak semangat belajar, mengisi waktu, tapi dia tidak mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Berguna bagi orang lain, memberikan nasihat, wa tawasau bil haqqi. Saling mengingatkan, saling menasihati, wa tawasau bis sabr. Ketika kita dalam berjuangan mengisi waktu, pasti ada godaan, ada sesuatu yang ada kesulitan, pasti kesusahan, sabar. Ya, pasti. Baik. Wa tawasau bis sabr, saling bersabar. Dakwah butuh sabar. Jadi kan waktu, sambil saya pernah membaca dalam sirah, ketika seorang ulama fikih, dia masuk WC, saking coba lihat mereka menghargai waktu. Begitu masuk WC, dia sebelum masuk WC sudah sepakat dengan anaknya. Ketika saya masuk WC, tolong bacain buku fikih supaya saya bisa dengar. Jadi nggak berkurang walaupun waktunya di dalam. Karena dia tahu nggak mungkin ambil koran gitu, koran. Iya. Tapi kan dapat ilmu juga kalau baca koran, enggak ya? Dapat lah pasti baca koran, cuman mungkin kalau ilmu-ilmu syariat kan nggak tepat kalau di dalam Islam, makanya ulama-ulama tersebut dia dengarkan. Iya. Nah, saya jadi mau bertanya lebih jauh. Tapi kalau misalkan waktu yang dibacakan misalkan permasalahan lain, tapi berhubungan dengan ilmu dunia, masuk tidak manfaat masih? Selama berguna bagi umat, berguna bagi orang lain, pasti tetap masih ada nilai di sana. Saya sekarang di ujung acara saya pengen Pak Mukni mengingatkan kepada kita semua, terutama buat mahasiswa. Ini kan banyak nih maksudnya Pak. Apa sih yang mesti mereka ingat berhubungan dengan korupsi waktu dan waktunya? Kan yang nonton kita juga banyak yang mahasiswa yang lain nih Pak Mukni, berhubung dosen Pak Mukni.
saya ingin menggarisbawahi tadi yang telah disampaikan oleh Syekh Ali tentang surat Wal Asr. Kalau tadi Syekh Ali dari perspektif 4 tersebut, saya dari perspektif Allah dari menyebutkan al-insan yang bentuknya itu seorang, kemudian ketika itu setelah itu Allah berubah ke bentuk jama' alladzina amanu. Yang di sini mengingatkan kepada kita bagaimana kita punya teman, bagaimana kita dengan kelompok kita, dengan komunitas, nggak bisa sendirian. Makanya mahasiswa ketika dia punya kelompok-kelompok yang baik, maka saya yakin dia akan menjadi orang-orang yang bisa memanfaatkannya dengan baik. Makanya pentingnya di dalam menghindari penyakit ini untuk berteman dengan orang-orang yang menghargai waktunya. Dari awal kita diajarkan ya, cari teman yang benar karena agama itu nanti berhubungan sama teman kita ya. Jadi teman-teman di sini kumpul sama orang-orang yang benar ya. Syekh Ali, terima kasih banyak. Hari ini saya belajar banyak mengenai memanage waktu dengan baik. Walaupun semua kegiatan kita yang bermanfaat dihitung kemudian mengisi waktu yang bermanfaat, tapi alangkah baiknya kalau kemudian berhubungan juga dengan ibadah kita. Pemirsa, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan kejahatan amal soleh. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan tinggalkanlah dalam kesabaran. Gunakan kesempatan masih diberi, mudah kita akan menyesal. Masa usia kita jangan disia, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sepi. Dalam kehidupan kita. Bagaimana Islam memandangnya, kita akan gali lebih jauh bersama Syekh Ali Jabir yang sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali, seperti biasanya nih Syekh Ali, kali ini juga ada penonton yang bersama kita. Ini ada adik saya dari Stay Tazkiyah. Apa kabar semuanya? Nanti boleh bertanya juga ya, jangan-jangan juga kalian sebagai mahasiswa juga korupsi waktu loh. Nanti kita bahas ya, kalau mahasiswa tuh korupsi waktunya seperti apa ya. Syekh, coba Syekh dijabarkan kepada kita, sebetulnya pandangan Islam mengenai korupsi waktu itu seperti apa sih? Bisa dihayati dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah yang sangat pendek, sangat sederhana, bahkan banyak umat Islam menghafal. Iya, dan dibaca terus barangkali ya. Bahkan bisa dibaca terus, tapi tidak diperhatikan makna dan arti. Bisa menjadi pelajaran. Surat Al-Asr. Wal Asr innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini bersumpah demi waktu, demi masa. Memang ada pendapat tafsiran demi wal asr, demi asar, maksudnya salat asar. Tapi lebih yang terpilih dalam tafsir adalah demi masa, demi waktu. Waktu itu adalah umur kita. Semua yang kita rugikan bisa dikembalikan. Sehat bisa berobat, insya Allah sembuh.
berjuangan dalam dunia bisnis, merugi, bisa bangkit lagi, bisa kembali lagi, berbisnis lagi. Banyak hal di dunia ini, apapun yang kita rugikan bisa dikembalikan, kecuali satu, waktu. Kalau Allah bersumber demi waktu, demi masa, berarti ada sesuatu yang sangat penting yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Innal insana lafi khusr. Sebab waktu itu semua manusia akan merugi. Jadi secara keseluruhan rugi dalam waktu. Karena Allah berfirman innal insana, al-insan, kalau kita bilang lil istighraq, seluruh manusia akan merugi terhadap waktu. Artinya apa? Mereka tidak memperhatikan waktu itu sangat penting, sangat utama dalam kehidupan kita. Banyak orang mengisi waktu tapi sia-sia. Jadi dari ayat itu sudah kita diperlihatkan bahwa memang sifatnya manusia itu dia tidak akan memperhatikan waktu. Betul. Lalai lah dia. Lalai. Ya? Oleh karena itu terambil dua pelajaran atau dua arti dari makna waktu di ayat suratul Asr ini adalah ada dua hal. Waktu mustathmar. Mustathmar artinya berkembang dengan isinya. Kadang-kadang 24 jam di zaman Rasulullah SAW, di zaman Imam Syafi'i, di zaman kita sama aja 24 jam. Tapi kok mereka bisa seperti Imam Syafi'i menkhatam Al-Quran dalam satu hari di bulan suci Ramadan 2 kali. Kalau kita sekarang suruh orang kita membaca Al-Quran, mau khatam satu hari aja sudah tidak bisa terbayang, apalagi mau 2 kali. Waktunya sama 24 Waktunya sama. Kok bisa mereka dalam waktu yang sama tapi beribadah mereka jauh lebih banyak daripada kita, jauh lebih maksimal? Karena mereka istithmar. Istithmar artinya mereka membisniskan dirinya dalam waktu, memanfaatkan maksimal. Oleh karena itu Allah berkahi waktu mereka. Walaupun 24 jam sama hitungannya, tapi berkahnya berbeda. Berbeda itu yang membuat kita mampu beribadah yang tidak bisa orang lain di hari yang sama. Itu namanya berkah dalam waktu. Ketika kita masuk dalam waktu mustahlak, artinya waktu mustahlak yang dipakai tapi tidak ada guna, yang dipakai tapi terisi dengan hal yang sia-sia. Saya lihat misal di masyarakat kita Indonesia, sebelum subuh sudah bangun, tapi apa yang dikerjakan dari subuh sampai malam hari, dihitung dengan di luar salat 5 waktu itu hampir sia-sia. Apalagi sekarang zaman ini, zaman modern, zaman HP, WhatsApp. Cuma berapa jam tanpa diperhatikan, tanpa disadari, tidak bosan ber-SMS, ber-WhatsApp, BB. Apalagi sekarang ada banyak aplikasi media yang lain yang menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu tanpa kita sadari. Padahal ini waktu yang kita buang adalah umur kita yang tidak bisa dikembalikan. Oleh karena itu sahabat Rasulullah SAW, bahkan Rasulullah sendiri sudah bersabda di hadis yang sahih, ni'matan, waktu sama sehat. Rasul sebutkan nikmat. Ini 2 nikmat. Nikmatan maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Mereka itu tertipu, tidak diperhatikan. Kadang-kadang orang sudah merasa diri walaupun sudah usia tapi masih sehat, tertipu. Dia tidak sadar nikmat sehat itu yang seharusnya kalau sudah memang merasa sehat, berarti saya harus beribadah maksimal sebelum nanti datang satu waktu saya tidak bisa beribadah seperti ini. Kemudian sakit. Termasuk waktu. Termasuk waktu. Waktu salah satu nikmat yang cukup dilalaikan oleh manusia. Nanti akan datang satu waktu sebab kita sakit terhalang, sebab kita banyak kesibukan, apalagi kalau sudah berkeluarga, sudah punya anak. Jadi masalah waktu itu menurut saya nikmatnya sangat luar biasa, dan korupsinya pun sangat luar biasa. Nah, pemirsa, baru sedikit korupsi waktu yang dibahas oleh Syekh Ali. Yang kita ingin tahu lebih jauh adalah kenapa korupsi waktu bisa terjadi. Terus apa yang bisa kemudian menghalangi kita supaya tidak korupsi waktu, tidak menjadi orang yang merugi. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.
masih membahas mengenai korupsi waktu dipandang oleh Islam. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, saya akan mengajak Anda untuk melihat tayangan berikut ini. Pemirsa, tayangannya sepertinya sederhana, memperlihatkan orang yang sedang beribadah, sholat, dan mengaji. Tapi akan saya kaitkan dengan pertanyaan saya yang tidak menjadi sederhana sebetulnya. Bagaimana orang kemudian kalau sholat dan mengaji, tapi mengambil waktu di atas waktu pekerjaannya dia? Nah, Syekh Ali begini ya, Syekh Ali. Sering kejadian dalam kehidupan kita, kita misalkan bekerja 8 jam. Nah, di tengah-tengah kita bekerja, kita berhenti untuk beribadah. Ibadahnya mungkin pasti ibadah sunnah, karena kalau yang ibadah wajib pasti sudah ada waktunya. Boleh tidak demikian? Masuk tidak kita ke dalam korupsi waktu? Waktu kita mengambil waktu yang bukan punya kita untuk kemudian beribadah tapi? Kalau diizinkan boleh aja. Kalau diizinkan? Iya. Tapi karena kita ini tidak minta namanya izin. sunnah. Ini harus kita berkembang ya. Antara kerja, saya bekerja di salah satu lembaga atau salah satu kantor. Bekerjaan ini sebagai saya sudah ada kontrak atau bekerjaan sehari-hari, ini namanya wajib kita selesai tugas kita. Hukumnya wajib. Walaupun hari itu kita tidak ada tugas, namanya kita mempenuhi perjanjian antara saya sama tempat kerjaan. Hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib. Tidak boleh membatalkan sebuah kewajiban kecuali dengan wajib. Baik. Yang lebih besar. Seperti salat. Salat wajib. Ketika waktunya salat, kita tidak boleh ada alasan, saya tidak diizinkan sama bos untuk salat. Kalau demikian berarti mesti cari pekerjaan lain pasti ya? Pasti. Karena kita tetap terlibat dosa. Tapi kalau kita sendiri tanpa mendapatkan izin, kita laksanakan hal-hal sunnah. Misal, mau salat duha.